Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yuhibbu 'abdahu wa ja'ala hadha syahran mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Salah satu yang paling membahagiakan dalam hidup ini adalah dicintai orang hebat. Kalau seorang presiden mencintai kita, atau seorang gubernur atau bupati, atau seorang konglomerat, maka orang yang dicintai ini akan selalu diperhatikan. Nah, maka pada malam hari ini saya ingin mengatakan bahwa tidak ada kenikmatan yang paling hebat kecuali seorang hamba mendapat cinta dari Rabb-Nya, dari Tuhannya, sehingga kita menjadi hamba yang selalu terperhatikan, selalu dipilih. Fa innaka bi'ayunina, dalam bahasa Allah, sesungguhnya engkau Muhammad selalu dalam perhatian pandangan kami. Ma'asyiral muslimin, bagaimana cara kita mendapatkan cinta Allah? Maka Al-Quran, ketika kita kumpul ayat-ayat yang menggunakan kata hub, cinta, ada beberapa perbuatan yang membuat Allah mencintai hambanya. Yang pertama adalah orang-orang yang muhsinun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadi'i wa nasu hazzan mimma dzukkiru bihi wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalila minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Di ujung ayat Allah katakan innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Nah, kalau kita lihat konteks ayat ini, orang yang berbuat baik yang bagaimana yang dicintai Allah? Dalam ayat ini disebut, ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu, atau orang-orang munafik, atau orang-orang Islam di masa Nabi, mereka suka melanggar perjanjian, sering sekali ingkar janji. Maka mereka dilaknat oleh Allah, la'annahum, dan dijadikan Allah hati mereka qasiyah, ya, menjadi kasar, membatu, keras. Mereka bahkan suka merubah-rubah firman Allah, ya, mengatakan ini firman Allah padahal bukan. Yuharrifunal kalima mawadi wa nasu hadzan, dan selalu mereka, ya, melupakan sebahagian yang diingatkan Rasul kepada mereka, melupakan peringatan-peringatan Allah. Engkau Muhammad, kata Allah, akan selalu melihat sebahagian besar mereka itu pengkhianat, kecuali hanya sebagian kecil. Nah, di ujung Allah katakan fa'fu anhum, maafkanlah para pengkhianat itu, ya, wasfah, dan tetaplah, ya, wasfah, tetaplah berbuat baik, atau biarkan sajalah mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi memaafkan pengkhianat yang mengkhianati kita, ya, itu bahagian dari sifat-sifat yang terpuji yang membuat kita dianggap muhsinun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak gampang memaafkan orang yang suka berkhianat kepada kita.
Kadang-kadang jangankan orang jauh, orang dekat kita pun mau berkhianat kepada kita. Mampukah kita memaafkan mereka dan tetap berbuat baik? Ini termasuk perbuatan yang berat. Dan apabila kita mampu memaafkan, tetap kita akan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai orang yang selalu berbuat baik. Kemudian di dalam ayat lain dikatakan Allah, wa amtiku fi sabilillah wala tulqum bi aydikum ila tahlukah. Ya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian di ayat lain, berinfaklah, bersedekahlah di jalan Allah, jangan engkau meletakkan tanganmu dalam kehancuran. Ini bisa ditafsirkan, jangan menyedekahkan seluruhnya sehingga tidak ada buat anak dan istri yang ditinggalkan. Ya, jangan berlebihan sehingga kita tidak sanggup memikul beban daripada sedekah itu sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita bahwa berinfak itu sesuatu yang sangat disukai, dicintai Allah. Akan tetapi melalaikan kewajiban kita kepada anak istri, menginfakkan seluruh kekayaan kita, lalu tanggung jawab kita, kewajiban kita kepada anak istri tidak kita penuhi, itu juga tidak baik. Maka apabila kita mampu mensederhanakan atau dalam arti menyeimbangkan sedekah dengan kewajiban kita untuk menanggung anak istri, keluarga, atau orang-orang yang menjadi kewajiban kita seperti orang tua kita yang sudah tua renta, itu juga bagian tanggungan kita, kewajiban kita memenuhi hidup mereka. Maka orang seperti ini juga termasuk yang dianggap Allah muhsinin, dan orang ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, siapa lagi orang-orang sifat orang yang dicintai Allah? At-tawwabun. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, yang kedua, yang ketiga berarti mencintai Allah, mencintai orang yang selalu taubat dan mencintai orang-orang yang bersih. Maka Nabi sendiri, beliau setiap hari istighfar minimal 70 kali. Dalam satu riwayat lain 100 kali. Ya. Walaupun ada ulama yang mengatakan istighfar Nabi itu sebenarnya bukan membuat minta ampun diri beliau, tetapi amal-amalan kebaikan Rasul itu untuk memberi syafaat kepada umatnya. Ada ulama yang berpendapat begitu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Kalau di sini kita lihat, ya, di sini disebut ayat sebelum Allah menyebut yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, ini berkaitan dengan haid. Wa yas'alunakal mahid anil haid al mahid kul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Jadi Allah sebenarnya kalau kita perhatikan dari ayat ini, Allah sangat suka kita selalu berwudu. Tidak hadas besar dan tidak hadas kecil, ya. Selalu. Dan orang-orang yang haid tidak boleh kita campuri, karena itu dosa. Berarti Allah suka kepada orang yang tidak suka melakukan dosa, suka taubat kepada Allah, dan suka menjaga wudu. Mutatahhirin, mereka termasuk orang yang selalu suci. Maka menjaga wudu itu, memperpanjang wudu itu bahagian dari sunnah Rasul yang beliau tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ada ulama yang berpendapat orang-orang yang mampu menjaga wudunya tidak putus dalam hidupnya, nanti ketika dia meninggal, maka jasadnya akan utuh, tidak akan dimakan tanah. Kenapa? Karena jasadnya selalu suci, tidak pernah kotor. Ini salah satu penyebab jasad orang utuh, tidak hancur dimakan tanah, karena mereka selalu suci. Nah, ini termasuk sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, Allah mengatakan bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya bukan demikian, siapa yang menepati janji, ya, sesungguhnya kemudian dia bertakwa kepada Allah, wattaqa, menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang takwa. Jadi memenuhi janji, bertakwa kepada Allah. Ciri orang bertakwa dalam ayat ini salah satunya, ya, memenuhi janji. Ini bahagian amalan yang mengantarkan kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan Allah mencintai diri kita.
Begitu juga dalam ayat lain selalu disebut Allah, innallaha yuhibbul muttaqin. Takwa itu sebenarnya secara sederhana adalah imtisalil awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang. Itu konsep takwa secara umum. Maka apabila kita mampu menjaga diri kita, melaksanakan kewajiban agama dan menjauhi yang haram, maka kelak kita akan menjadi orang yang dicintai dan diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Orang yang sabar. Allah mencintai orang yang sabar. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Kalau kita lihat dari konteks ayat ini, ciri-ciri orang yang bersabar itu adalah ketika mereka berperang melawan orang-orang kafir Quraisy yang memerangi mereka, mereka tidak merasa lemah, tetap istiqomah di jalan Allah. Ya. Walaupun mereka kadang luka, kadang kalah di perang Uhud, tetap mereka yakin sama Allah. Walaupun mereka diberikan cobaan menjalankan agama Allah, kadang-kadang mereka dicoba, karena cobaan ini silih berganti. Kadang-kadang cobaan diberikan kepada orang kafir, orang fasik, tetapi di dalam konsep Islam, musibah yang ditimpakan kepada orang kafir berupa ajab. Bagi orang beriman disebut musibah atau cobaan. Nah, tetapi semuanya pada hakikatnya semuanya diberikan Allah, bahkan digilir. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah kami pergilirkan antara orang beriman, orang kafir, antara manusia, kemenangan dan kekalahan. Untuk apa? Untuk melihat mana orang yang istiqomah, mana orang yang bersabar, istiqomah yakin kepada Allah, mana orang yang benar-benar ingkar, tidak mau dekat dan mentuhankan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Maka sabar ini juga mengantarkan kita untuk menjadi hamba yang dicintai Allah. Yang keenam adalah al-mutawakkilun. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang tawakal. Ayat ini didahului dengan fabima rahmatin minallahu lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalb lam paddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, dalam konteks ayat ini, ciri-ciri orang beriman yang suka bertawakal kepada Allah, mereka itu lemah lembut kepada orang beriman. Ya, kepada orang beriman selalu bersikap lunak. Kalau bisa dimudahkan, mudahkanlah, jangan dipersulit. Apalagi dalam bulan Ramadan. Dalam hadis Ibnu Hibban, dalam hadis Ibnu Khuzaimah, hadis sahih menurut beliau, di bulan puasa ini apabila kita memudahkan urusan orang beriman, diampuni dosa kita, dibebaskan kita dari neraka. Ya. Karena yassiru wala tu'assir, mudahkan, jangan dipersulit. Siapa yang memudahkan saudaranya beriman, pasti Allah akan memudahkannya. Siapa yang menolong saudaranya yang beriman di dunia, nanti di akhirat pasti Allah akan menolongnya. Ini konsep Islam. Jangan dipakai konsep orang-orang kafir. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ini konsep setan. Seharusnya kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Kalau kita suka menyusahkan orang, maka kita akan disusahkan Allah. Kenapa? Karena kita menjalimi orang lain. Apabila kita menjalimi orang lain, banyak orang lain kita buat susah, maka Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa mereka kita pun akan dihabisi, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, sampai Nabi berdoa, ya Allah, susahkanlah, ya, berikanlah kesusahan hidup bagi orang-orang yang memimpin orang-orang beriman dengan zalim, dengan tidak baik. Sampai begitu Nabi mendoakan, ya. Artinya apa? Walau kita jadi pemimpin, jangan mencoba berpikir untuk menyusahkan masyarakat. Apabila kita diberi amanah kepemimpinan, maka mudahkan seluruh urusan masyarakat. Itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Yang ketujuh adalah muqsitun. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti fa in ja'uka fahkum bainahum ma'rid anhum au a'rid anhum wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Orang-orang yang berlaku adil dalam menetapkan hukum dalam konteks ayat ini termasuk yang dicintai Allah. Ini juga perlu menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Ingin saya sampaikan begini. Dalam berhukum,
baik yang berperkara itu orang Islam, orang beriman atau orang kafir, kita harus tetap memutuskan dengan adil. Baik itu orang yang berperkara itu saudara kita, bahkan orang tua kita, tidak boleh kita tidak berlaku adil. Wajib berlaku adil. Adil itu berlaku untuk semua agama. Tidak melihat agama. Adil itu semua tanpa melihat agama, suku, bangsa, negara. Itu konsep Islam, ya. Ini harus diperhatikan. Kalau kita menjalimi orang-orang kafir di Indonesia ini, mereka berdoa, ya Allah hancurkanlah orang-orang Islam itu. Allah hancurkan kita dengan doa mereka. Kenapa? Karena doa orang yang dijalimi itu dikabulkan Allah. Walau kana kafiran, walaupun mereka kafir. Karena Allah tidak memandang. Maka musuh kita sebenarnya itu adalah bukan orang kafir, tetapi musuh kita wala udwana illa 'alaz zalimin. Tidak ada musuh kita kecuali orang-orang yang bangga menegakkan kezaliman. Mau kafir, mau orang beriman, kalau dia zalim itu menjadi musuh sosial kita. Ya. Itu harus diperhatikan ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar sendiri ketika menjabat itu yang paling dia tegakkan adalah keadilan. Maka dia dikenal dengan istilah gelar dia Umar Al-Faruq, yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan keadilannya. Orang-orang Yahudi misalnya seperti gubernur Mesir, ya. Satu waktu gubernur Mesir mengambil tanah orang Yahudi untuk pelebaran masjid, ya. Lalu orang Yahudi komplain, aku tidak mau pindah. Udah kami beli ini dengan mahal, berapa mau? Pokoknya kami beli. Karena untuk pelebaran masjid, masjid udah sempit, nggak bisa lagi. Rumahnya dengan masjid. Dia nggak terima, aku sudah nyaman tempat tinggal di sini, nggak bisa. Aku nggak mau jual walaupun berapa dibeli. Tapi digusur sama gubernur, tetap digusur gubernur karena melawan orang Yahudi ini. Lalu orang Yahudi ini menjumpai Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab ketika berjumpa? Dia ambil satu tulang, dia garis pedang ke bawah, lurus. Baru dia garis horizontal, vertikal sama horizontal. Nah, sampaikan ini sama gubernur Mesir. Disampaikanlah oleh sang Yahudi kepada gubernur Mesir. Setelah disampaikan, gubernur menggeletar. Seolah-olah Umar berkata, hei gubernur, jangan mentang-mentang kau gubernur kau berbuat zalim ya. Ya, jangan mentang-mentang kau gubernur kau berbuat zalim. Kalau kau nggak bisa berlaku adil, ku penggal lehermu ini. Kalau nggak bisa berlaku lurus segini, lehermu ku penggal. Itulah pesan Umar bin Khattab. Artinya apa? Artinya walaupun orang Yahudi orang lemah, walaupun non-Islam, keadilan itu harus ditegakkan. Maka keadilan itu menembus agama, suku, bangsa, tidak peduli. Walaupun orang tua kita disukai, sangat dicintai Allah, kita melakukan keadilan. Fa inna, keadilan itu adalah aqrabu lit taqwa, kata Allah. Karena keadilan itu sangat dekat dengan ketakwaan. Ini penjelasan yang harus kita perhatikan. Yang kedelapan adalah orang yang berjuang di jalan Allah, yang rapi, bersaf-saf. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang. Masa itu masa perang, sekarang tidak masa perang. Mereka bersaf-saf. Ini 8 ayat Al-Quran yang minimal menjelaskan untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam hadis masyarul muslimin, Allah itu mencintai kita melaksanakan sholat witir, ya yuhibbul witir, karena dia ada witir. Dan satu hadis pemungkas penutup saya bacakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbuh. Ini kunci. Ya, tidak ada yang paling kusukai dilakukan hambaku kecuali, yang paling kucintai kecuali mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, fardu-fardu. Ya, salat fardu, zakat, haji yang fardu-fardu semua dilaksanakan, yang wajib-wajib. Wa ma yazalu, tidak terus menerus, tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan kepada diriku bin nawafil, dengan amalan-amalan nawafil, amalan tambahan. Amalan nawafil itu baca Quran tiap hari. Amalan nawafil itu berzikir subhanallah 3 kali setiap habis sholat. Amalan nawafil itu contoh lain tahajud tiap malam, witir tiap hari, tiap malam menutup. Nah, apabila kita terus menerus melakukan amalan ini, maka lama kelamaan Allah akan mencintai, hatta ahabbah,
hingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, kujadikan kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Kujadikanlah dia mendengar dengan pendengaranku. Dipinjamkan Allah pendengarannya sama pendengaran kita. Dan kita melihat dengan penglihatan Allah dan berjalan dengan kakinya Allah dan seterusnya. Ini menunjukkan kedekatan, betapa dekatnya Allah kepada orang-orang yang melaksanakan amal nawafil. Maka di dalam kitab Al-Hikam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikatakan orang-orang yang melaksanakan wirid ini dia akan mendapat waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang punya amalan sunnah nawafil terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit, tapi terus menerus dilakukannya tanpa henti, maka satu saat dia akan mendapat waris. Artinya apa? Satu saat dia akan mendapat karomah, satu saat dia akan dicintai Allah, dan satu saat dia akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat tidak boleh ditinggal. Karena syarat untuk mendapatkan waris itu adalah harus ada wirid kita. Wirid itu dalam bentuk amalan nawafil yang kita niatkan karena Allah semata-mata, bukan untuk yang lain. Kalau untuk kebal, untuk ini, untuk macam-macam dunia, itu tidak akan kita peroleh cinta Allah. Tapi kalau benar-benar karena Allah, nanti satu saat kita akan peroleh cintanya Allah. Inilah cara-cara kita untuk mencintai, untuk menjadikan diri kita cintai Allah. Dan kita sama-sama tahu, apabila kita sudah dicintai Allah, maka terasalah lapang segala hidup ini, nikmat terasa hidup, karena kita dicintai Sang Maha Penguasa jagat alam raya, yang membuat kita selalu diperhatikan. Mudah-mudahan kita dibantu Allah untuk mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.